perkenalkan, saya Darmawan Agus Salim. Saya dari Puskesmas Melati 1 Condong Catur. Seperti yang janji kita kemarin, saya kesini untuk melakukan wawancara. Saya juga sudah menghubungi Mas melalui via WA ya. Yeah. Oke, baik, kalau begitu nanti saya di kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya terkait dengan kesehatan keluarganya Mas. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari genogram keluarga, kemudian silsilah keluarga, terus juga aktivitas keluarga yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, waktunya kurang lebih 5-15 menit ke depan Mas. Untuk tempatnya di sini saja ya Mas ya? Ya, di sini aja. Gitu. Sebelum saya mulai mungkin ada yang perlu Mas tanyakan? Belum ada. Oke, belum ada ya. Saya mulai ya Mas ya. Kita mulai dari kepala keluarga ya Mas ya. Ya. Di sini nama bapak kepala keluarganya siapa ya? Bapak Y. Bapak Y. Bapak Y. Umur bapaknya berapa Mas? Umur bapak saya 47 tahun. 47 tahun. Ini Mas, sebelumnya saya juga izin ya, ini sambil catat untuk pendokumentasian saya. Ya, silakan. 47 tahun ya Mas ya. Ya. Kemudian alamatnya ini Candi Gebang RT 5 RW 45 Gang Code nomor 3 Wedo Martani Ngeplak Sleman Yogyakarta ya Mas ya. Ya. Oke, baik. Kemudian nomor HP Mas atau mungkin Bapak? Nomor HP Ya. bapak. Oh iya, nomor HP Bapak. Untuk nomor HP bapaknya 085 085 540 540 580 80 586. 586. Baik. Nah, kemudian pendidikan Bapak terakhir apa Mas? Untuk pendidikan bapak itu SMA. Oh, SMA ya. Pendidikannya SMA. Kalau untuk pekerjaan Bapak Mas, pekerjaan Bapaknya? Itu pekerjaan bapak saya itu pedagang di pasar lokal ya. Oh, pedagang ya di pasar Sayur, pedagang sayur. sayur pasar lokal. Oke, nah, kemudian selanjutnya kita ke komposisi keluarga ya Mas ya. Ya. Dari ibunya Mas namanya siapa Mas? Nama Ibu Y. Ibu Y. Usia ibunya Mas? Kalau usia ibu saya 43. Oh, 43 tahun. Pendidikan ibu? Pendidikan SMA. Pendidikannya semuanya. Kalau pekerjaan ibu? Sama kayak bapak. Oh, sama pedagang juga ya. Masnya anak keberapa? Untuk saya anak pertama. Oh, anak pertama. Usia Masnya? 25 tahun. 25 tahun ya. Pekerjaan Masnya? Saya bekerja di marketing alat kesehatan. Marketing ya. Instansi mana Mas? Kalau saya di PT Citra Med Indonesia. PT Citra ya. Pendidikan terakhir Masnya? D4 analis kesehatan. Kesehatan ya. Di universitas mana Mas? Kalau saya Setiabudi Solo. Oh, Setiabudi Solo. Oke. Untuk saudaranya perempuan apa laki-laki Mas? Kalau saudara saya perempuan. Perempuan ya. Usia saudarinya? Kalau usia saudari saya itu 20 tahun. 20 tahun ya. Oh, berarti sekarang masih ini ya, menempuh pendidikan perguruan tinggi ya? Ya, masih kuliah. Kuliahnya jurusan apa Mas?
Sama D3 analis kesehatan. D3 di institusi mana Mas? Di UMS Surabaya. UMS Surabaya. Oke, selanjutnya kita ke silsilah keluarga ya. Kita mulai dari keluarganya bapaknya Mas ya. Bapaknya Mas anak ke berapa? Bapak saya anak yang keempat Anak dari keempat 8 ya. bersaudara. Dari 8 bersaudara. Ini perempuan laki-laki berapa dari 8 bersaudara ini? Kalau yang laki-laki ada 5. Laki 5, termasuk bapaknya Mas. Ya, perempuannya 3. Perempuan 3. Anak pertama dari kakaknya bapak Mas siapa namanya? Saudara Y. Saudara Y ya. Usia beliau Kalau usia beliau sekarang kurang lebih 50-an. 50-an. Kalau anak kedua saudara S. Saudara S. Usianya berapa Mas? Enggak terpaut jauh sama yang Enggak terpojok ya. ya sama yang pertama itu kemungkinan yang 49-an lah. 49. Kalau yang saudara ketiga itu 47, hampir sama kan 47. sama bapak saya. namanya siapa? Saudara Y. Saudara Y juga. Anak keempat bapaknya Mas, berarti yang anak kelima siapa? Untuk anak kelima saudara S. Usianya Untuk usianya itu sekarang 44. ya. Yang kelima Saudara C. saudara C. Usianya berapa Mas? Usianya sekarang 30-an, 37. 37 ya. Yang ke 7 sekarang. Sekarang. Saudara yang ke-7. Untuk saudara ke-7 itu namanya saudara H. Saudara H. Usianya berapa Mas? Sekarang itu baru 35. 35 ya. Kalau yang paling terakhir, anak terakhir Saudara M. Usianya 28. 8 tahun. Kemudian kakeknya Mas. Nah, kakek sama neneknya Mas masih sehat. Kalau kakek sudah meninggal, tinggal nenek. Kakek dari bapak sudah meninggal, tinggal nenek ya. Meninggalnya kira-kira berapa tahun terakhir? Sudah lama. Oh, sudah lama. Meninggalnya karena apa Mas? Sakit. Sakitnya kira-kira sakit apa ya Mas ya? Seperti lansia pada umumnya kayak demensia. Kalau neneknya Mas dari bapak punya ini enggak kondisi kesehatan tertentu? Kalau dari keluarga bapak itu tidak ada penyakit keturunan ya spesifik. Sehat-sehat semua. Selanjutnya kita ke keluarganya ibunya Mas ya. Ibunya anak keberapa? Kalau ibu saya anak terakhir dari 7 bersaudara. Akhir dari 7 bersaudara ya. Ini perempuan berapa sama laki-lakinya berapa? Kalau di saudara ibu itu laki-lakinya 4, perempuannya 3, termasuk ibu. 3 ya, termasuk ibu. Nah, kalau anak
pertama itu anak pertama dari saudara ibu siapa namanya? Saudara N. Saudara N. Usianya berapa mas sekarang? Kalau sekarang beliau sudah meninggal ya, Oh, 70 udah sepuh mungkin 50-an lebih. Oh 50 ya. Sudah meninggal ya. Iya. Kira-kira kemarin meninggalnya beberapa tahun kemarin ya? 6 tahunan sudah. Tahun kemarin ya. Kita di 2016 kemarin ya. Iya. Meninggalnya itu karena apa mas? Sakit atau mungkin Diabetes. Kalau yang anak kedua mas? Saudara D. Saudara D. Usianya berapa? Kalau saudara D usianya kurang lebih 50-an juga. 50-an juga. Masih sehat ya sekarang? Sudah meninggal juga. Meninggalnya kira-kira terpaut berapa tahun nih sama yang anak pertama? Kalau yang anak kedua dari keluarga ibu saya itu terpaut berapa tahun meninggalnya itu? Nggak lama kok, baru-baru meninggal. Oh baru aja. Baru meninggal. Baru 1 tahun kalau nggak 1 salah. tahun ya. 2021 kemarin ya. Iya. Itu meninggalnya mungkin karena penyakit atau apa mas? Sama mas, Oh, kayak dia yang pertama itu diabetes juga. ya. Kalau anak ketiganya mas? Saudara D juga. Saudara D juga. Usianya sekarang 47-an. 47 tahun ya. Masih sehat ya? Masih yang ini juga masih sehat. Kalau saudara yang keempat? Saudara keempat, saudara S. Saudara S. Usianya berapa mas? Kalau usianya yang ini itu 45. 45 tahun ya. Kalau yang anak kelima ya dari 7 bersaudara dari keluarga ibu siapa? Kalau itu saudara S juga. Saudara S juga. Itu kembar sama yang keempat. Oh kembar. Oh berarti sama ya usianya ya? Ya usianya 45. sama. Kemudian yang keenam? Kalau yang keenam itu saudara T. Saudara T ya. Usianya berapa? Saudara umurnya 44. 44 tahun ya. Kalau kakek sama nenek dari ibunya mas masih sehat? Sudah meninggal Sudah dua-duanya. meninggal dua-duanya. Kira-kira meninggalnya berapa tahun terakhir atau udah beberapa tahun sudah lama ya? Boleh tahu itu meninggalnya mungkin karena penyakit atau apa mas? Kalau kakek saya kurang tahu. Kalau nenek saya itu kan penderita diabetes. Oh diabetesnya. Oke, ini selanjutnya kita ke aktivitas sosial dan ekonomi ya. Nah, di lingkungan tempat tinggal mas sendiri ini kebanyakan mayoritas suku apa mas? Kalau mayoritas di sini itu suku Jawa ya. Keluarga saya dari suku Jawa juga. Untuk tetangga juga kebanyakan kan suku Jawa. Kayaknya mungkin untuk agama yang diyakini atau yang dipercaya. Nah di keluarga mas itu menganut agama apa? Kalau di keluarga saya itu mayoritas Muslim, Islam. Mungkin ini mas kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering ada dalam keluarga atau mungkin yang sering
keluarga masnya ikuti? Kalau dari keluarga saya sih bapak sama ibu itu pengajian. Nah, biasanya ada jadwal tertentu dari kampung kan, saya juga ikut. Kalau adik saya kan rantau kan, kuliah di Surabaya, kegiatannya yang mengaji kalau di Universitas Muhammadiyah kan. Ya. Selanjutnya mungkin di apa namanya, keyakinan-keyakinan yang berbudaya yang berpengaruh pada kesehatan, mungkin meyakini budaya ini mempengaruhi kesehatan ini. Mungkin dari keluarga Mas ada nggak masih hal-hal semacam itu? Yang dibudayakan di keluarga kami sih ya tetap jaga kebersihan ya, lingkungan di rumah gitu, budayakan bersih ya, apa saling jaga kebersihan di kamar masing-masing yang Kalau ditanamkan dari bapak sama ibu. kalau semacam misal ramuan atau apa yang dari lokal kayak gitu, Oh, kayak obat herbal Nah. gitu mas. yang dari budaya Mas. Iya, kalau di ya tempat saya ya, lingkungan saya mas ya, di desa saya itu masih ada depot jamu yang Jamu jamu ya. serbuk itu mas, jamu herbal kayak gitu. Kalau misalnya masuk angin tetap biasanya belinya ke depot jamu herbal itu. Kemudian di ini ya Mas ya, perekonomian ya. Nah mungkin saya mau tanya di penghasilan keluarga setiap bulannya itu kira-kira berapa ya? Kalau penghasilan dari keluarga kami itu keseluruhan 20, kurang lebih 20 juta. 20 ya. Nah, mungkin dalam keluarga ini ada nggak kartu jaminan kesehatan atau mungkin kartu pendidikan seperti itu? Oh iya, Tabungan-tabungannya. kalau dari kami ya pastinya ada. Kalau asuransi kesehatan itu pastinya kan ikut BPJS. Kalau dari bapak sendiri kan juga asuransi pendidikan buat adik saya kan. Asuransi pendidikan. Mas ini kalau misalnya dalam keluarga ketika mendapatkan kesulitan di keuangan atau perekonomian, nah itu biasanya yang pertama kali diminta pertolongan, nah itu ke siapa? Ke saudara sih mungkin. Saudaranya. Nah kemudian yang terakhir Mas, aktivitas dan rekreasi yang sering dilakukan sama keluarganya Mas. Nah mungkin di keluarga Mas ada aktivitas rekreasi yang sering dilakukan seperti misalnya liburan di akhir pekan atau mungkin di setiap tahunnya. Kalau di keluarga kami liburan ada, semisal kalau lagi libur lebaran kayak gitu kan bisa kumpul semua, nanti kita sempatkan waktu buat rekreasi sekalian kayak gitu. Setahun bisa 2 kali kalau di keluarga kami. Oke baik Mas, berarti dari keluarga Mas ini memanfaatkan waktu untuk liburan ya, ketika ada waktu luang liburan ke pantai mungkin ya, camping dan lain sebagainya. Oke baik Mas, nah jadi di sini saya mau simpulkan dari penjelasannya Mas tadi terkait dengan kesehatan di keluarganya Mas ini. Ini dari komposisi keluarga, kemudian dari riwayat kesehatan keluarga ya tadi ya, ada diabetes mellitus. Kemudian di keluarga ini yang terdiri dari keluarga inti, ayah, ibu, dan juga 2 anak ya. Dan di keluarga ini juga ketika aktivitas reaksinya itu mereka memanfaatkan waktu luang ya, waktu luang keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Baik Mas, mungkin untuk pengkajian kita sampai di sini. Baik sekali tadi penjelasan dari Mas
terima kasih juga sudah menyampaikan secara detail, secara apa adanya sesuai dengan kondisi keluarganya Mas. Nah, mungkin dari hasil ini nanti kita akan menganalisis terlebih dahulu. Nanti setelah itu mungkin kami simpulkan terkait kondisi atau kesehatan yang ada di keluarga Mas. Kemudian kami akan melakukan wawancara lagi yang tahap keduanya Mas. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang perlu Mas tanyakan? Sudah. Sudah. Baik, kalau begitu baik sekali kerjasamanya. Terima kasih. Permisi, nanti kalau misalnya Mas membutuhkan sesuatu, Mas bisa menghubungi via WA kemarin. Ya. Nanti untuk saya kesini lagi untuk tahap kedua, saya menghubungi Mas via WA kemarin ya Mas ya. Oke, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.